wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmu shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita lanjutkan kajian kitab Sabilur Rasyadi, jalan petunjuk, Mukhtasarul Adabil Mufrad, yang merupakan ringkasan dari kitab Al-Adab Al-Mufrad, yang mana kitab Al-Adab Al-Mufrad adalah kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dalam pembahasan yang telah lalu, di bulan yang lalu terakhir kita membahas hadis yang ke-82 halaman 20 ya. Coba dicek para jemaah. Terakhir hadis nomor 82. Sekarang hadis nomor 83. Dan nanti ada yang double nomornya, yang nomor 84. Tidak apa-apa. Taib. Bab berikutnya, Al-Babu As-Sadisa Asyara, bab yang ke-16, berjudul Babu Husnil Khuluqi, bab tentang bagusnya akhlak. Mungkin sebagian jamaah yang baru mengikuti kajian di Masjid Al-Munawwarah, alhamdulillah kajian ini sebenarnya sudah berlangsung lama, semenjak saya pulang dari Saudi Arabia. Dan alhamdulillah kitab pertama yang kita kaji kalau tidak salah Kitab Tauhid ya, kitab yang hijau itu, khatam. Kemudian setelah itu kita menghatamkan kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah, yaitu Hadhihi Aqidati, Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah, yang disusun oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz Ar-Rajihi, salah seorang ulama sepuh di kerajaan Saudi Arabia, tepatnya tinggal di Ar-Riyadh, dan beliau juga guru besar di Riyadh, sekaligus murid seniornya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kalau tidak salah beliau belajar dengan Syekh bin Baz 20 tahun, lama sekali belajarnya. Bahkan ketika ilmunya sudah dirasa cukup oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, maka Syekh bin Baz memanggil Syekh Ar-Rajihi, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, untuk mulai mengajar. Namun beliau sebagai bentuk penghormatan kepada gurunya, selama Syekh bin Baz masih hidup beliau tidak mau mengajar. Subhanallah, ini akhlaknya al-ulama. Kemudian baru kita membaca kitab ini ya. Ini kitab yang ketiga ya. Ya, alhamdulillah sudah khatam 2 kitab tentang akidah.
Kalau ada yang bertanya-tanya kepada saya, kenapa sekarang bahas kitab tentang akhlak dan adab? Karena Syekh Muhammad bin Jamil Zainu mengatakan, tidaklah tersebar agama Islam di buminya Allah kecuali dengan dua. Yang pertama, disebarkannya tauhid, yang kedua, akhlak yang mulia. Dan inilah tugasnya Rasulullah SAW, mendakwahkan tauhid, mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan memperingatkan manusia dari kesyirikan. Setelah itu memperbaiki akhlak. Sebab sebagian ikhwan akidah, tauhid dan manhajnya tidak diragukan, tapi akhlaknya belum. Sebagian dari kaum muslimin hanya konsentrasi memperbaiki akhlak, tapi akidahnya menyimpang. Akidahnya tidak benar, manhaj tidak faham, di dalam beragama tidak tahu bagaimana metode memahami agama ini, sehingga kadang-kadang permisif dengan kesyirikan dan bid'ah. Tidak peduli apakah amalnya bercampur dengan kesyirikan atau bid'ah, tidak peduli, karena memang tidak faham manhaj ahli sunnati wal jamaah, manhajus salafi saleh. Maka kita dalam beragama, dua hal ini harus diajarkan yang awal sebelum seorang menguasai ilmu-ilmu yang lainnya. Oleh karena itu sebagian salaf itu mengajarkan adab sebelum mengajarkan ilmu. Artinya sebagian salaf ada yang mengajarkan adab lebih dahulu sebelum anak dikenalkan dengan tauhid, akidah dan manhaj. Karena dengan adab dia akan memiliki penghormatan kepada gurunya, memiliki sifat kasih sayang kepada orang tuanya dan saudara-saudaranya. Taib. Maka ini alasan kenapa kita mempelajari apa? Kitab Sabilur Rasyad ini, supaya kita memiliki ilmu yang luas tentang adab dan akhlak, etika dan budi pekerti yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab yang berikutnya adalah berjudul Babu Husnil Khuluqi, bab tentang kebagusan akhlak. Akhlak itu kalau diterjemah adalah budi pekerti, ya. Kalau adab, terjemahannya apa adab para jemaah? Kesopanan atau etika, itu adab. Orang tidak punya adab berarti orang itu tidak memiliki kesopanan dan dan etika. Itulah yang dimaksud dengan adab. Kalau akhlak adalah budi pekerti. Dua hal ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadisnya. Al-haditsu ats-tsalitsu wa tsamanun, hadis yang ke-83. Hadisnya sahih, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. An Abi Darda'i radhiyallahu anhu, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini berasal dari jalannya sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, qol ma min syai'in, tidak ada sesuatu, maksudnya di sini adalah satu amalan, fil mizani, di dalam timbangan, maksudnya kelak ketika ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala, athqalu, yang lebih berat, min husnil khuluqi, dibandingkan kebagusan akhlak. Subhanallah. Akhlak yang mulia itu adalah amalan yang kelak pada hari kiamat akan memperberat timbangan amal kebajikan kita. Maka para jamaah, setelah kita memahami tauhid dan akidah, kemudian kita memahami manhaju ahlis sunnati wal jamaah, maka kita perlu belajar akhlak dan adab yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti akan dijelaskan ya, bahwa beliau diutus oleh Allah taala dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalau kita melihat kepada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memang betul-betul uswah hasanah, qudwah hasanah, teladan dan panutan yang baik, yang layak untuk dijadikan teladan dan panutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang akhlaknya mengungguli akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan dan panutan kita. Maka di sini Nabi mengatakan ma min syai'in, tidak ada suatu amalan fil mizan, di dalam timbangan itu, athqalu,
yang lebih berat min husnil khuluq daripada dibandingkan kebagusan akhlak. Dan nanti pada hari kiamat sebagaimana disebutkan dalam aqidatu ahli sunnati wal jamaah, dan ini sudah kita bahas di Masjid Al-Falah di dekat alun-alun nggih. Kita sudah membahas kitab Hadhi aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Kitab aslinya berwarna hitam, antum dulu pegang terjemahan yang tidak salah, warnanya kuning yang sudah saya terjemahkan. Dibaca-baca lagi, Pak. Jangan kita kalau sudah khatam numpuk di lemari. Dibaca-baca kembali. Taib. Ayo saya mau bertanya, ini murojaah. Apa saja yang nanti pada hari kiamat ditimbang ketika kita dihadirkan di hadapan timbangan amal kita? Jadi nanti seorang itu dipinta untuk mendatangi timbangan amalnya. Ya, uhdur waznak, datangi timbangan amalmu. Ketika itu yang akan ditimbang apa saja para jamaah? Ulama Ahlussunnah wal Jamaah diantaranya dikatakan oleh Syekh Dr. Fawaz dari Makkah Al-Mukarramah, salah satu guru kami, bahwa yang ditimbang itu adalah 3. Yang pertama adalah al-a'mal, amal-amal perbuatan itu yang akan ditimbang. Dasarnya mana? Hadis yang barusan kita bacakan, hadis nomor 83 dari kitab Sabilur Rasyad, dan hadisnya sahih. Jadi amal-amal perbuatan manusia kelak akan ditimbang. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal walaupun hanya seberat biji dzarrah, biji sawi kebaikan, maka dia akan menyaksikan amal tersebut, balasannya akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya yang beramal keburukan pun demikian. Ini amal. Kemudian yang kedua adalah sahaiful a'mal, yang akan ditimbang adalah apa? Catatan amal, lembar-lembar catatan amal itu akan ditimbang. Ini kalau kita ngaji kitab tauhid sudah kita bahas bahwa ada seorang yang ketika dihisab dia memiliki catatan amal buruk itu tis'atun wa tis'una sijillan, 99 lembar catatan amal buruk, yang kullu sijillin madal basar, yang panjangnya setiap catatan amal ini sepanjang mata memandang. Masih ingat ya yang ikut ngaji sejak di masjid apa itu? Masjid yang sana loh para jamaah. Masjid apa namanya dulu? Sebelum Al-Falah apa kita? Al-Munawwarah juga ya namanya. Masjid yang masuk gang kecil. Apa Pak Beni, Pak ini Abu Sauki. Masjid apa? Al-Mutmainnah ya. Masjid Al-Mutmainnah. Kita mulai dari sana, kitab tauhid dulu. Ya Bapak ini yang sepuh ini ikut dari sana, sejak di Masjid Al-Mutmainnah yang masuk itu gang itu. Kita ngaji kitab tauhid kemudian pindah ke Al-Falah. Masih ingat ya? Ada seorang dosa dan amal buruknya catatannya itu 99 lembar catatan amal. Satu lembar sejauh mata memandang. Dia merasa akan celaka sudah. Tapi ternyata Allah mengatakan kamu masih inna laka hasanatan. Sungguhnya kamu masih memiliki satu kebaikan. Dikeluarkan bitokoh, semacam kartu yang di dalamnya tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ketika ditimbang ya kitab catatan amal buruk yang jumlahnya lembar-lembarannya 99 dengan bitokoh kecil itu, mana yang lebih berat? Fatashat asijillat, maka terbanglah, terangkatlah lembar-lembar amalan buruk ya, wa thaqulat al-bitokoh, dan menjadi berat al-bitokoh, sehingga nanti lembar catatan amal itu akan ditimbang. Yang ketiga yang ditimbang apa para jamaah rahmatullah taala? Yang ditimbang adalah al-abdan, al-abdu, yaitu hamba itu, badannya akan ditimbang. Suatu hari Ibnu Mas'ud itu memanjat untuk memanen kayu siwak dari pohon al-araq. Karena kayu siwak itu dari dua, dari ranting dan dari akar. Dari ranting dan akar. Kalau ini dari ranting agak keras sedikit. Kalau dari akar itu kayu siwaknya agak lembut. Yang dari ranting biasanya lebih pedas daripada yang dari akar. Saya punya tanaman di belakang rumah ibu saya yang dari akar. Dan alhamdulillah di Indonesia ada 3 tempat, Madura, Jawa Barat, dan di Kediri. Saya tanam kayu siwak itu dari Saudi Arabia. Tapi kalau ingin menanam ini tidak boleh disiram. Dia tidak
butuh air banyak. Kalau disiram terus mati dia. Dia dibiarkan begitu malah hidup. Karena dia tanaman apa? Padang pasir yang tidak membutuhkan banyak air. Thayyib. Jadi ketika itu Ibnu Mas'ud bercerita, beliau sedang memanen kayu siwak dari pohon arok. Saat di atas sarungnya Ibnu Mas'ud diterbangkan angin, maka tampaklah kedua betis Ibnu Mas'ud yang kurus atau cacat kecil, ya nah? Maka kemudian mereka kaum muslimin yang di bawah mentertawakan keadaan Ibnu Mas'ud tersebut. Dilihat oleh Nabi, mengetahui hal itu, maka Rasulullah SAW bersabda, mimma tathakun, disebabkan apa kalian tertawa? Kalau dalam bahasa kita, kalian sedang mentertawakan apa? Maka dia menjawab, min diqqati saqaihi, kami tertawa disebabkan kecilnya kedua betis Ibnu Mas'ud. Maka Nabi bersabda, ini dengarkan ini ya, sabda Nabi SAW. Kata Nabi, lahuma athqalu, kata Nabi SAW, keduanya sungguh keduanya, kedua betisnya itu lebih berat, min Uhudin fil mizan, lebih berat daripada bukit Uhud dalam timbangan amal kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para jamaah, syukran. Ternyata ya, badan kita nanti juga ditimbang. Dan ada seorang yang badannya besar, badannya gemuk, ya, tapi timbangannya tidak melebihi sebelah sayapnya nyamuk. Jadi disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, innar rajula al-azim as-samin, sungguhnya ada seorang laki-laki yang dia besar, tinggi besar badannya dan gemuk, la yazinu indallahi janaha ba'udah, ternyata timbangan badannya tidak mencapai walaupun sebelah sayap nyamuk. Ini karena apa? Amal buruknya terlalu banyak. Jadi ditimbang berapa? 3. Yang pertama apa? Al-amal, amal-amal perbuatan hamba. Yang kedua, kitab-kitab catatan amal, bukan kitab catatan takdir ya, catatan amal, yaitu sohaiful a'mal. Yang ketiga adalah al-abdan atau al-abdu, hamba itu sendiri atau badannya hamba akan ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham ya ini ya? Jadi selama ini yang kita paham yang ditimbang amalnya saja. Oh, berarti kurang ngaji, harus ngaji terus. Apalagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus banyak dikhatamkan. Dan insya Allah jika khatam kitab ini nanti biasanya saya kembali kepada akidah. Karena saya itu senang membina akidah. Orang itu kalau akidahnya benar, dia akan mencari mana yang sahih, mana yang rajih, mana yang sunnah, mana yang disyariatkan. Tapi kalau seorang akidahnya rusak, walaupun disampaikan mana yang rajih yang kuat, mana yang disyariatkan, mana yang sunnah, dia tinggalkan. Karena dia belum memiliki apa? Pondasi akidah yang kuat. Jelas ini pada jamaah rahmatullah taala. Jamaah kita sedikit tidak apa-apa, tapi berkualitas itu lebih baik daripada jamaah Al-Munawwarin membludak sampai ke halaman-halaman tapi tidak memiliki kualitas. Maka yang lebih baik adalah berkualitas. Jelas ini bahwa nanti amal yang akhlak yang baik timbangannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, Ar-Rabi'u Tsamanun, yang ke-84. Hadisnya sahih, dinyatakan sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Qala Al-Bukhari rahimahullah an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma beliau berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang fahishan, suka berkata-kata kotor, suka berkata-kata keji. Wala mutafahishan, dan tidak pula suka berbuat keji. Jadi tidak berkata-kata kotor dan keji dengan lisannya dan tidak berbuat keji dengan perbuatan anggota badannya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, khiyarukum, sebaik-baik kalian adalah ahasinukum akhlaqa, siapa di antara kalian yang paling bagus akhlaknya. Jadi di sini Rasulullah SAW mengatakan khiyarukum, sebaik-baik kalian adalah ahasinukum,
siapa di antara kalian yang paling bagus akhlaknya, budi pekertinya. Mari kita perbaiki para jamaah rahmatullah taala budi pekerti kita ya, dengan orang tua kita, ini yang paling penting. Kemudian dengan mertua kita, dengan istri kita yang ibu-ibu dengan suaminya, dengan putra-putrinya, dengan cucu-cucunya yang sudah punya cucu, dengan menantunya, dengan saudara dan saudarinya, diperbaiki hubungannya. Berakhlaklah yang baik. Apalagi kata Syekh Al-Albani, kita sekarang di zaman fitnah, di mana ahlu sunnah ini minoritas aqliyat. Maka di zaman ini sebenarnya kata Syekh Al-Albani dan Syekh bin Baz rahimahullah taala, kita ini harus banyak berakhlak yang mulia, menunjukkan kebagusan akhlak. Jadi jangan kita berjamaah rahmatullah taala sudah kita ini banyak berseberangan dengan mereka-mereka yang berpegang teguh dengan adat istiadat. Baik adat itu berisi kesyirikan dan kebid'ahan, kita sudah berseberangan, kemudian akhlak kita buruk. Antum perhatikan akhlaknya Rasulullah SAW. Beliau menentang penyembahan kepada patung-patung dan berhala-berhala. Beliau mengingkari keburukan akhlak orang jahiliyah yang buruk. Tapi akhlaknya Rasulullah tidak pernah buruk. Kita mendapati dalam sejarah Nabi dan hadis-hadis Nabi, ternyata Rasulullah adalah manusia yang paling bagus akhlaknya. Rasulullah SAW. Antum baca beberapa hadis, kalau tidak salah disebutkan dalam Mi'atu Haditsin fir Rahmah, sebuah kitab judulnya 100 hadis dalam masalah kasih sayang. Ternyata Nabi itu manusia yang paling banyak tersenyum. Sahabat semuanya kalah dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Rasul walaupun beliau tegas dengan kesyirikan dan kebid'ahan, tapi beliau manusia yang paling banyak tersenyum. Ini akhlaknya Rasulullah SAW. Terkadang di antara kita ini sudah belajar agama susah sekali tersenyum. Susah sekali tersenyum. Apalagi di zaman ini, Allahul Musta'an. Setelah saya belajar di Saudi Arabia, bergaul dengan para ulama, di Indonesia ini kadang-kadang kita ini kebablasan. Tahu kebablasan? Hulu. Kita berlebih-lebihan dalam beragama, hulu. Contohnya Syekh Al-Albani, ulama besar, mengatakan ini zaman fitnah. Ini bukan zaman tahdzir. Bukan zaman kita menjauhi orang dan menghindar dari orang. Bukan zamannya itu. Karena ahlu sunnah sedikit. Kalau di zaman Rasulullah SAW, ahlu sunnah mendominasi. Di zaman sahabat mendominasi, para salaf mendominasi. Makanya di zaman dahulu Ka'ab bin Malik ditahdzir oleh Nabi SAW kembali kepada sunnah, maksudnya kembali bertaubat. Kalau di zaman ini kita mentahdzir ahlul bid'ah, kita yang dikeroyok. Kita yang dikeroyok. Mohon maaf, ini bukan guyon saya, serius saya. Ini bukan zaman seperti itu. Memperingatkan iya, tapi bukan kemudian kita bersikap sebagaimana para salaf dahulu. Tidak tepat penggunaannya, kata Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani. Zaman ini kita adalah zaman mentaklim, mengajarkan ilmu agama. Zamannya dakwah, zamannya mengingatkan manusia. Ada kalanya seperti itu pada jamaah rahmatullah taala. Maka di Indonesia ini masya Allah ya, perlu banyak diajari, terutama jamaah-jamaah kita. Semakin lama mengaji harusnya semakin bagus akhlaknya. Bukan semakin lama kita mengaji, semakin banyak kitab yang kita khatamkan dalam bab tauhid, akidah dan manhaj, semakin buruk akhlak kita. Ya, semakin kita tidak bisa tersenyum, semakin kita tidak mudah memaafkan orang. Padahal para salaf mengatakan, dengarkan ini, sampai catat ini sebagai status sampai. Kullama ittasa'a ilmuhu ittasa'a sadruhu. Orang itu setiap kali ilmunya luas, maka akan bertambah lapang dadanya. Kullama ittasa'a ilmuhu ittasa'a sadruhu. Setiap kali seorang itu luas ilmunya, dadanya semakin lapang. Saya beri contoh ini, mungkin antum jarang-jarang dengar. Asy-Syaikh Dr. Rabi' ya, bin Hadi Al-Madkhali, yang banyak kita para asatid di Indonesia ini mengambil ilmu dari beliau, bahkan membacakan kitab beliau ya. Saya dulu membacakan kitab beliau itu Manhajul Anbiya'i fi Da'wati ilallah, cara metode para nabi dalam mengajak manusia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Rabi ini
kadang berselisih, berbeda paham dengan Syekh Dr. Shalih As-Suhaimi. Sering, tapi beliau sering bermajelis dan berangkulan. Kita kalau berbeda pendapat dengan sesama jamaah kita sudah tidak lagi berangkulan, tapi bermusuhan. Itulah anehnya kita. Kenapa? Karena ilmu kita sedikit, dada kita tidak bisa lapang. Orang itu kalau ilmunya banyak, dadanya mudah lapang. Al-Imam Syafi'i ketika berbeda pendapat dengan salah satu ulama di zaman itu, kalau tidak salah Yunus, itu mengatakan, wahai saudaraku, kita berbeda pendapat dalam masalah ini, tapi kita tetap bersaudara. Ini akhlak. Ini harus kita sampaikan ya. Selama ini kita ngaji tauhid kereng, manhaj kereng, apa kereng itu manhaj, akidah kereng, tapi akhlaknya brutal gitu. Tidak memiliki akhlak yang baik. Suatu hari Rasulullah SAW itu bukan suatu hari, beberapa hari Rasulullah SAW itu ketika masuk masjid melewati sebuah tiang, di mana di tiang ini ada seorang pimpinan kepala suku yang musyrik dan kafir, namanya Thumamah bin Utsal. Namanya siapa? Thumamah bin Utsal. Thumamah ini ditangkap oleh para sahabat, diikat di tiang masjid. Nah, ini membantah sebagian kelompok sesat di zaman ini yang mengatakan bahwa orang itu kalau musyrik itu najis. Padahal dia tidak paham, yang najis bukan badannya, yang najis adalah i'tiqadnya, keyakinannya. Yang najis itu apa? I'tiqad dan keyakinannya. Kalau seandainya yang najis badannya, orang musyrik dan kafir ini jelas-jelas musyrik dan kafir, bukan hanya berbeda golongan, bukan hanya tidak mau baiat dengan amirnya. Ini bukan hanya itu. Kok ketawa? Jadi Thumamah bin Utsal ini jelas-jelas kafir dan musyrik. Jelas-jelas kafir dan musyrik. Tapi ketika itu diikat oleh para sahabat di tiang masjid. Setiap kali Rasulullah masuk masjid, Rasul bertanya kepadanya, "Madza bika ya Thumamah?" Bagaimana kabarmu wahai Thumamah? Maka dia menjawab, kabarku baik ya Rasulullah, ya Muhammad. Kabarku baik ya Muhammad. Sampai akhirnya karena sering disapa oleh Nabi SAW, Thumamah ini masuk Islam. Luar biasa ini akhlaknya Rasulullah SAW. Padahal musuh ini, kita teman tidak mau nyapa. Ini musuh oleh Rasulullah SAW disapa Sallallahu Alaihi Wasallam. Bedakan antara Rasul tidak mau mengikuti kesyirikan orang itu dan kekafirannya dengan Rasulullah berakhlak yang mulia kepadanya. Taib. Hadis yang berikutnya, Ar-Rabi'u wa Thamanun. Nomor 84-nya double ini ya, nggak apa-apa. Hadis yang ke-84 double, kasih A dan B gitu lah. A, B gitu aja. Hamzah dan Ba. Hasanun sahihun. Hadisnya hasan sahih, yaitu hadis hasan sahih itu bagaimana para jemaah? Ada yang tahu? Sudah pernah saya sampaikan. Ada dua makna. Makna yang pertama, hadis ini memiliki dua sanad. Sanad yang pertama derajatnya hasan, dinilai hasan. Sanad yang kedua sahih. Pendapat yang kedua dari kalangan para ulama, hadis ini sanadnya cuma satu, jalur periwayatannya hanya satu, tapi hadisnya lebih baik daripada hadis hasan sehingga dinilai hasan sahih. Tapi belum sampai derajat dari sahih, di tengah-tengah antara hasan dengan sahih, di tengah-tengahnya. Maka diberi nilai, diberi derajat, dihukumi hasan sahih. Dan yang biasanya menghukumi hadis dengan hasan sahih itu, setahu saya, ya, kalau di kalangan para salaf, Al-Imam At-Tirmidzi. Di kalangan ulama-ulama belakangan ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Taib. Beliau mengatakan, qala Al-Bukhari rahimahullah an Abdullah bin Amrin, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Taib. Beliau mengatakan annahu sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Abdullah bin Amr pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Nabi bersabda, "Ukhbirukum bi ahabbikum ilayya." Aku kabarkan kepada kalian, kata Nabi, bi ahabbikum ilayya. Aku kabarkan tentang seorang yang paling aku cintai. Wa aqrabikum minni, dan seorang yang paling dekat denganku majelisnya, kedudukannya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kalau kita terjemahkan bebas, maukah kalian aku beritahu tentang orang yang paling aku cintai?
dan juga orang yang paling dekat kedudukannya denganku, majelisnya denganku pada hari kiamat kelak. Fasakatal qaumu, maka orang-orang diam. Jadi para sahabat diam mendengar atau menunggu jawaban Nabi SAW. Fa'adaha marrataini, maka kemudian Nabi mengulangi pertanyaannya sampai 2 kali, au thalathan atau 3 kali. Jadi diulangi oleh Nabi 2 sampai 3 kali. Qalal qaumu, maka orang-orang menjawab, para sahabat menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Ya, wahai utusan Allah, kami ingin mendengar siapakah orang yang paling engkau cintai dan siapakah orang yang paling dekat majelisnya kedudukannya denganmu nanti pada hari kiamat. Maka Nabi menjawab, qal ahsanukum khuluqa, siapa di antara kalian yang paling ahsan, paling bagus khuluqa, budi pekertinya. Jadi ternyata yang paling dekat dengan Nabi bukan yang paling berilmu, tapi yang paling bagus akhlaknya. Karena banyak ulama mengatakan berilmu luas dan tinggi, tapi akhlaknya itu amburadul, itu justru akhlak itu menyebabkan dia apa? Nanti disiksa di akhirat. Disiksa di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Karena berarti orang itu tidak mengamalkan apa? Ilmunya. Seorang yang bertambah ilmunya harusnya bertambah baik akhlaknya. Bukan semakin lama dia mengaji semakin buruk akhlaknya. Saya tidak mendapati itu di Saudi Arabia. Bukan saya mengatakan di sana tidak ada orang buruk, ada. Tapi saya tidak mendapati itu di majelis-majelisnya para ulama. Akhlaknya ikhwan-ikhwan buruk tidak ada. Di sini ada saudaranya berbuat salah sekali saja. Contoh ya, hutang kepadanya tidak bayar, sudah langsung ditahdir, dijauhi. Orang semua diperingatkan jangan koncoan dengan orang ini lagi, berteman orang ini lagi. Kalau ketemu nggak usah disapa dan salami. Ya Allah, harusnya kan semua dikasih tahu, ayo kita patungan untuk nyaur utangnya orang ini. Bukan kemudian orang diperingatkan dari orang tersebut. Semakin jauh nantinya dari akhlak Rasulullah SAW. Kita ini berjamaah di dalam berdakwah menginginkan banyak orang yang masuk surga. Bukan kita menginginkan banyak orang yang kita jerumuskan ke neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ini mindsetnya harus dirubah ini. Cara pandang kita yang salah harus dirubah. Kita ingin mengajak orang sebanyak-banyaknya masuk ke dalam surga. Bukan kita senang dengan manusia apabila masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Taib. Kemudian kata beliau, ya, kita lanjutkan ya. Hadis yang berikutnya al-khamisu wa thamanun, yang ke-85, hadisnya sahihun sahih. Jadi Syekh Al-Albani mengatakan sahih. Ini semuanya yang menilai Syekh Al-Albani. Jadi saya sengaja mengambil tahqiq dan takhrijnya Syekh Al-Albani. Karena beliau ini hampir semua kitab dinilai hadisnya, ditahqiq dan ditahrijh. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Ini menunjukkan juhudnya. Begitu besar usaha kerasnya dan perannya Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Walaupun banyak orang yang tidak suka, tapi hal tersebut tidak menurunkan derajatnya beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau banyak memberikan pembelaan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau banyak mentakhrij hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qala Al-Bukhari rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Kita simak hadis Nabi, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq, sesungguhnya aku diutus oleh Allah liutammima, untuk menyempurnakan salihal akhlaq, akhlak yang baik. Kalau yang kita hafal sejak TK innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hadisnya kalau tidak hasan ya sahih juga. Hanya saja yang riwayat Bukhari adalah liutammima salihal akhlaq, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Inilah tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita introspeksi diri ya. Yang sudah lama ngaji, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, mari kita introspeksi diri. Kita yang sudah lama menuntut ilmu ini, apalagi kita pernah belajar di pesantren,
hendaknya kita perbaiki selalu akhlak kita, adab kita, kesopanan kita, agar kita nanti kelak mendapatkan surga, berbuah surga. Dan timbangan amal yang paling berat nanti pada hari kiamat, timbangan amal kebajikan apa? Akhlaknya, amal akhlaknya. Jadi kalau kita berakhlak yang mulia, nanti insya Allah timbangan kita akan berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhlak yang buruk itu akan mengurangi timbangan, ya. Orang yang menyakiti orang lain itu nanti akan diambil kebaikannya. Bukankah disebutkan dalam hadis ada seorang yang datang di hari kiamat muflis? Tahu muflis? Bangkrut. Dia membawa amal salat, amal puasa, amal zakat, amal umrah, amal haji, namun kebaikan-kebaikannya, pahala-pahalanya diambil, diberikan kepada orang yang pernah disakitinya. Disakiti dengan lisan, dengan anggota badan, ya, diambil. Kalau masih ada yang datang untuk mengadu kepada Allah Ta'ala, sedangkan pahala amal ibadah orang itu sudah habis, maka dosanya orang yang disakiti diambil oleh Allah Ta'ala, ditimpakan kepada orang itu, sehingga dia menjadi orang yang muflis, membawa pahala amalan banyak tapi kemudian habis, terkikis karena dia banyak menyakiti orang. Ini yang perlu kita sering sampaikan, ya, para jamaah, karena inilah dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah itu dakwah yang sumul. Tahu sumul? Mencakup segala bidang kehidupan, bukan hanya memperbaiki akidah. Dakwah salafiyah ini semuanya didakwahkan, disampaikan. Karena Islam itu bukan hanya membahas tentang masalah apa? Akidah. Segala sendi kehidupan ini dibahas dalam Islam. Ya, jangankan perkara-perkara besar, cara memakai sandal aja dibahas dalam Islam. Keluar masuk kamar mandi dibahas. Dalam Islam dibahas. Subhanallah. Mau makan dibahas. Hendak tidur dibahas. Setelah makan dibahas. Bangun tidur dibahas. Keluar rumah dibahas, masuk rumah dibahas. Masih banyak di antara kita kalau ditanya apa doanya keluar rumah, masih hafal. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Ini salah satu doanya. Banyak doanya. Apa doanya masuk rumah? Nah, mulai klasik cari Google, diketik, ya. Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakalna. Makanya sering kita masuk rumah, harusnya kita bahagia ketemu anak istri, malah bertengkar dengan istri dan anak. Kenapa? Tidak hafal doanya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku masuk rumah. Wa bismillahi kharajna, dengan nama Allah kami keluar dari rumah. Wa ala rabbina tawakkalna, dan hanya kepada Rabb kami, sesembahan kami bertawakal. Dihafalkan para jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah kalau masuk rumah itu sudah kita pernah bahas, bersiwak lebih dahulu. Rasulullah SAW kalau masuk rumah, jika masuk rumah, bersiwak, membersihkan giginya dan mulutnya lebih dahulu. Nah, kalau kita tidak ada siwak atau tidak ada pasta gigi dan sikat gigi di luar rumah, maka kalau masuk rumah jangan langsung ketemu anak istri dulu. Setelah salam kita langsung menuju ke kamar mandi, gosok gigi dulu, buang air kecil dulu, buang hajat dulu, gosok gigi, berwudu, baru menemui mereka. Ini adab akhlaknya Rasulullah SAW. Tip kita simak adzan lebih dahulu. Sesudah adzan kita lanjutkan, ya. Begitu ya, salah. Adzan dulu aja. Biar tepat waktu adzannya. Nah? Oh, lah kok sudah bunyi? Oh ya. Ya, enggak apa. Kita lanjut. Taib. Hadis yang berikutnya. As-sadisu wa thamanun. Hadis yang ke-86. Hadisnya juga sahih, disahihkan oleh Al-Allamah Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Qala Al-Bukhari rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada yang masih ingat tarjamah biografinya ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah? Aisyah bintu Abi Bakar. Ayahnya Aisyah itu kunyahnya Abu Bakar As-Siddiq. Bukan Abu Bakar, ya, keliru. Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Abdullah bin Abi Quhafah atau Abdullah bin Uthman. Karena kakeknya Aisyah namanya Uthman, kunyahnya Abu Quhafah. Aisyah ini dilahirkan tahun 19 sebelum Hijriah dan wafat di tahun 58 Hijriah di usia 77 tahun Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian beliau ini adalah seorang wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Kalau dari kalangan wanita nomor satu urutannya adalah Aisyah. Kalau digabung dengan perawi-perawi dari kalangan sahabat lelaki,
mana Aisyah ini urutan keempat, paling banyak hadisnya. Sesudah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, baru Aisyah bintu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Hadisnya 2210 hadis, banyak sekali. Makanya sering kita dengarkan Aisyah radhiyallahu anha karena memang hadisnya sangat banyak. Beliau berkata radhiyallahu anha wa ardhaha, annaha qalat, sesungguhnya Aisyah pernah berkata. Dan Aisyah ini itu beliau dinikahi oleh Nabi SAW, menjalani akad nikah dengan Rasulullah, dinikahkan oleh ayahandanya dengan Rasulullah SAW di usia 6 tahun. Kemudian baru berkumpul membina rumah tangga itu ketika Aisyah berusia 9 tahun. Jadi selama kurang lebih 3 tahun masih ikut bersama ayahandanya. Baru 9 tahun berkumpul dengan Nabi SAW. Dan sudah pernah saya sampaikan bahwa usia itu di zaman itu sudah biasa menikah. Jangan kita bandingkan dengan usia pernikahan di zaman kita sekarang ini, atau kita bandingkan dengan kondisi kaum muslimin di Jawa atau di Jawa Timur secara umum. Di Jawa Timur saja saya sudah bertanya beberapa orang ketika saya ketemu dengan saudara kita ikhwan-ikhwan dari Madura. Di Madura itu pernikahan itu belasan sudah menikah di sana. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Makassar itu belasan tahun sudah menikah. Maka Aisyah ini jangan usianya dilihat dengan usia kita sekarang. Akhirnya kita akan melecehkan dan menghina Rasulullah SAW. Padahal usia itu memang usia pernikahan di zaman itu. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, qal ma khayyira Rasulullah SAW, tidaklah Rasulullah diberi pilihan oleh Allah taala baina amrayni, di antara dua perkara, dua hal, illa ikhtara, kecuali Nabi akan memilih aisarahuma, mana yang lebih mudah dan ringan di antara keduanya. Malam yakun ithman, selama yang dipilihnya itu bukan perkara dosa. Jadi tidaklah Rasulullah diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara dua perkara, kecuali beliau akan memilih perkara yang paling ringannya, paling mudahnya, selama hal itu bukan dosa. Contoh, ketika safar, beliau diberi pilihan antara menjamak dan mengqashar sholatnya dengan tetap sholat sempurna, ya ikmal namanya. Maka beliau memilih yang mana? Jamak dan mengqashar, karena menjamak dan mengqashar bukan dosa. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah yang berikan oleh Rasulullah SAW ajaran kepada kita. Saya beri contoh lagi. Ketika tanggal 9 Dzulhijjah, selain jamaah haji melaksanakan puasa sunnah Arafah. Tapi Nabi ketika tanggal 9 di Arafah, beliau disangka sedang puasa karena itu hari Arafah. Tapi kemudian Ummu Salamah mengantarkan susu. Beliau minum susu tersebut, menunjukkan beliau memilih untuk jamaah haji untuk tidak puasa. Tapi selain jamaah haji berpuasa. Jelas ini? Beliau memilih yang lebih ringan sallallahu alaihi wasallam. Taib adzan lebih dahulu. Sesudah itu kita lanjutkan. أشهد أن لا
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. Baik. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan. Jadi Nabi apabila diberi pilihan di antara dua hal, dua perkara dan dua amalan, beliau akan memilih yang ringan di antara keduanya selama yang dipilihnya itu bukan perkara yang dosa. Fa idza kana itsman, apabila salah satunya itu adalah yang ringan, itu adalah perbuatan dosa, kana abadan nasi minhu, maka Nabi adalah manusia yang paling jauh dari perbuatan dosa. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi, dan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membalas dendam kepada orang lain untuk dirinya, membela diri tidak pernah. Illa an tuntahaka hurmatullahi taala, kecuali apabila dilanggar, dikoyak kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Fayantakimu, maka beliau membalas karena Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa dan maha besar, biha disebabkan dilanggarnya kehormatan Allah Subhanahu wa taala, dirusaknya kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kehormatan Allah yang dilanggar, dirucehkan, disakiti, Nabi tidak pernah membalas dendam, tidak pernah membela diri. Itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Hadis yang berikutnya as-sabi'u wa thamanun, hadisnya sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, laisal ghina an kathratil aradi, bukanlah yang dikatakan al-ghina, kekayaan atau kecukupan itu, an kathratil aradi, disebabkan banyaknya harta dunia yang dimiliki. Jadi kekayaan itu, orang yang dikatakan kaya itu bukanlah dikatakan orang yang banyak hartanya, itu bukan orang yang kaya sebenarnya. Walakinnal ghina, akan tapi kekayaan itu adalah ghina nafsi, kaya jiwa. Kalau kita bilang misalnya, kita biasanya mengartikan kaya hati. Jadi jiwanya itu kaya, merasa cukup. Itulah orang yang kaya sebenarnya. Orang yang hartanya banyak tapi dia merasa kurang terus, kemana ketemu orang dia bahasa Jawanya sambat, mengeluh terus, itu bukan orang yang kaya. Yang kaya yang baik, dia pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang kekayaan tapi tidak bisa menenteramkan hati, bagaimana? Apakah itu dikatakan kaya? Tidak. Masih lebih baik seorang diberi harta yang tidak terlalu banyak tapi hatinya menjadi hati yang merasa kaya. Itu yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hadis yang berikutnya, ats-tsaminu wa tsamanun, hadis yang ke-88. Qala al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam al-Bukhari, an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qol, beliau berkata, khadamtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyra sinin, aku pernah menjadi pelayannya Nabi, melayani Nabi selama 10 tahun. Jadi Anas bin Malik itu, ini beberapa riwayat ya mengatakan ada yang 9 tahun, di sini Anas mengatakan 10 tahun. Makanya para ulama berbeda. Ada yang 9 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Kalau Anas di sini jelas mengakui 10 tahun melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saat datang usianya baru 8 tahun. 8 tahun dibawa ibunya,
Dan ibunya Anas ya, Ummu Sulaim bintu Milhan radhiyallahu anha itu adalah bibinya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu memiliki keluarga dari Madinah. Anas ini kan An-Najjari Al-Ansari, penduduk asli mana? Yathrib, Al-Madinah dulunya. Kalau Rasulullah lahirnya di Makkah. Ketika itu Anas melayani Nabi selama 10 tahun, menjadi khadimnya Rasulullah SAW, pelayannya Rasulullah SAW. Dan seorang yang berprofesi atau memiliki pekerjaan sebagai pelayan itu dalam Islam tidak dipandang hina. Apalagi Anas bin Malik ini urutan ketiga perawi terbanyak dalam meriwayatkan hadis. Hadisnya 2286 hadis. Disebutkan oleh Al-Imam Baqi bin Makhlad radhiyallahu rahimahullah taala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan selama 10 tahun melayani Nabi, menjadi pelayannya Nabi. Pelayan itu kalau sekarang ya pembantu lah. Pelayannya Nabi, fama qala li, maka Nabi belum pernah mengatakan kepadaku uffin, qattu sama sekali. Uff itu kalau kita hus, bocah cilik kok sama melu-melu begitu ya. Hus kalau kita. Kalau orang Arab uff. Belum pernah sama sekali. Wa ma qala li syai'in, dan tidak pernah Nabi mengatakan kepadaku untuk sesuatu lam af'alhu, yang aku tidak melakukannya, ala kuntat fa'altahu, kenapa kamu tidak melakukannya. Jadi Nabi juga tidak pernah mengatakan. Jadi Anas misalnya disuruh Nabi misalnya untuk bersih-bersih misalnya, ternyata Anas belum melakukannya. Nabi tidak mengatakan ya, kenapa kamu tidak melakukannya. Ini kalau di zaman ini ya, majikan jarang seperti ini. Kalau ini antum katakan kepada majikan di zaman ini yang tidak ngerti sunnah, apa jawabannya? Kalau karyawan kita, pembantu kita diperlakukan demikian, nyambut gawe mas, gitu. Pasti begitu. Nah, kenapa demikian? Kenapa beda antara Nabi dengan kita? Karena Nabi sudah berdidik. Jadi anak sudah dididik dengan baik. Orang sekarang kan tidak pernah mendidik apa? Anaknya, jarang mendidik karyawan dan karyawatinya, pembantunya, pegawai di rumahnya. Isinya apa? Kalau tidak marah nyeneni, marah nyeneni, sama yang marah nyeneni itu. Sama itu, isinya begitu. Tidak pernah mendidik. Tapi bandingkan dengan Rasulullah SAW. Wala li syai'in fa'altuhu, dan tidak pernah Nabi mengatakan kepada sesuatu yang aku kerjakan, maksudnya aku terlanjur kerjakan, lima fa'altahu, kenapa kamu melakukan seperti ini? Tidak pernah. Jadi Anas itu kalau salah berbuat, ya tidak dikatakan seperti itu. Terus lalu bagaimana cara Rasulullah membenahi atau memperbaiki pelayannya atau mendidik pelayannya? Kata-katanya itu positif, itu loh yang perlu kita tiru. Bukan kata-kata yang nadanya sumbang. Misalnya begini, takmir masjid datang ke Masjid Al-Munawwarah. Piye ta iki wong-wong? Masjid rusuh. Nah, kata-katanya kan sumbang ini. Tidak positif. Tapi kalau datang ke masjid, masjid lah, kata-katanya positif. Apalagi kalau ketua takmir langsung ambil sapu, disapu sendiri. Itu sangat positif itu. Saya beri contoh ini ya, nyata di zaman ini para jemaah ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di rumah tangga kita atau di rumah kita, terutama di masa kecil kita, masih ingat tidak? Orang tua dahulu kalau mendidik itu tidak banyak omong, langsung kotor disapu oleh ibu. Kalau kita sudah terdidik malu langsung, bu putih kalau sapu nih ya tak? Ibu saya sering begitu dulu, ketika saya masih SD, SMP, SMA, ketika masih di rumah, itu kalau rumah kotor oleh ibu ambil sapu disapu. Kita malu, bu putih kalau sapu, akhirnya diberikan sama ibu, kita yang nyapu. Anak sekarang melihat ibunya nyapu, alhamdulillah. Ini anak sekarang, anak-anak zaman now, karena terdidik oleh TV, banyak nonton TV, terdidik oleh lingkungan, bi'ah yang buruk. Kalau dulu tidak, kita malu kalau sampai pekerjaan yang itu harusnya kita kerjakan dikerjakan orang tua kita. Malu tidak kita dulu? Malu. Langsung kita canda, kita ambil, ya nah? Ketika teruskan pada jamaah rahmatullah. Sekarang antum takmir masjid, antum orang yang disegani, ketua takmir, kotor langsung antum sapu. Itu nanti yang petugasnya malu langsung ya.
Dia langsung pun mriki kula mawon sing nyapu lah gitu. Saya beberapa waktu lalu coba itu, anak coba. Jadi ada kotoran, santri-santri duduk di situ, saya sapu langsung, Ustaz pundi kula mawon. Subhanallah, padahal itu hanya action saja. Lah mosok rausuh dijiar deh. Ya, ternyata saya coba betul itu, diamalkan manjur. Ya. Antum ya, lihat anak-anak berkeliaran, jangan dikasari. Saya sering sampaikan kepada takmir-takmir masjid. Rame rasanya masjid. Jawer kupingin. Itu nanti benci dengan masjid. Coba yang positif kalimatnya. Bocah-bocah, ayo sapa kok sing salate bagus, tak kei hadiah. Sekali-kali ketua takmir ngekei 2000 berat apa ya? Anak kan apa? Bagus begitu. Orang Saudi itu gitu, cara didiknya. Subhanallah. Kalau kita kan marah nesu itu sama ya. Marah terus. Jadi apa namanya itu negatif itu. Karena kita negatif thinking gitu. Bukan positif thinking. Gayaman bahasa Inggris. Jadi kita kan sering begitu. Ya toh, dengan anak-anak. Loh, saya coba Pak, ini Mas Fauzi saksinya. Saya coba ya, apa yang dilakukan Rasulullah itu tepat atau tidak? Ya kita pengen coba. Saya khutbah Pak, ya Allah, anak-anak di masjid itu rame, takmirnya diam saja. Terus saya ingat Rasulullah itu kalau melihat sesuatu kemungkaran diperbaiki. Dan saya pernah melihat beberapa guru kami, murid-muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau ada jamaah yang tidak tepat perbuatannya, beliau sedang khutbah itu memperbaiki jamaah. Jadi tidak diam khotib itu, diingatkan padahal sedang khutbah. Saya praktekkan khutbah ya, subhanallah, perubahannya dahsyat. Kemudian sebelum sholat saya mengatakan kepada anak-anak, adik-adik, monggo sholatnya sing sahih. Mangke sak badane sholat, empun langsung metu king masjid dzikir riyin. Masya Allah. Ya, ketika sholat tertib Pak, biasanya aminnya keras. Jadi amin itu amin, bener keras. Saya sampai ini sholat apa ini. Akhirnya setelah kita perbaiki aminnya bagus, amin. Saya beri contoh memang. Sehabis itu sesudah sholat mereka dzikir diem. Karena di masjid itu ada Jumat berkah. Ini sebenarnya nggak usah kata-kata Jumat berkah, kasih jajan atau nasi, nggak usah dikatakan kata-kata Jumat berkah. Tidak ada apa kata-kata Jumat berkah di zaman Nabi. Kalau mau sedekah, mau hari Jumat, Selasa, sekarang hari apa ini? Ahad, silahkan sedekah. Akhirnya anak-anak itu tertib. Keluar ngambil jajan juga tidak lari-lari. Ini kalau kita mau menerapkan apa yang diterapkan Nabi, masya Allah, terbukti nyata. Kalau kita ingin memperbaiki, maka dengan keteladanan. Dengan kata-kata yang positif, yang memperbaiki, bukan yang apa kata-kata yang apa mencaci maki, yang kesannya adalah menjelek-jelekan orang lain. Taib. Sehingga Anas bin Malik ini mengatakan seperti itu. 10 tahun loh Pak, tidak pernah dikata-katai oleh Nabi SAW. Hadis yang berikutnya, sudah berapa hadis ini? Coba dicek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya sudah ini. Kan sunahnya ganjil. Kalau kita membaca kalau saya baca 2 lagi baru ganjil lagi. Baca 2 lagi atau sudah cukup ini? Terus di panitia pengajian. Antum waliul amrinya, ulul amrinya. Dibaca 2 lagi karena kita jarang-jarang ketemu, 1 bulan sekali. Iya. Taib. Dan mohon maaf ya kalau antum mungkin tidak terbiasa. Mungkin beberapa ustadz kalau ngaji itu hanya 1-2 hadis. Kalau saya kok banyak hadis dibaca, saya memilih seperti ulama-ulama Saudi, keterangannya singkat aja, nggak usah kebanyakan gedabrus. Singkat, baca lagi. Singkat, baca lagi. Jadi sarahnya itu nggak usah sarah yang apa panjang-panjang. Saya tidak suka. Karena di Saudi itu cepat khatam. Kalau di sini nggak khatam-khatam. Ini. Kalau cepat khatam, umat akan banyak ilmunya. Jamaah kita akan banyak apa? Ilmunya. Alhamdulillah. Taib, kita baca 2 hadis lagi. At-Tasi'u wa Thamanun, yang ke-89. Hadisnya Hasan. Dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala. Qala Al-Bukhari rahimahullah An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam rahiman.
Dahulu Nabi SAW adalah seorang yang sangat penyayang. Jadi beliau ini dikenal rahiman, seorang laki-laki yang penyayang. Wa kana la ya'tihi ahadun, dahulu tidaklah datang kepada beliau seseorang illa wa'adahu, kecuali Nabi akan menjanjikan sesuatu kepadanya. Jadi kalau ada orang datang kepada Nabi meminta sesuatu pemberian, jika beliau belum memilikinya, beliau akan menjanjikan kepada orang tersebut. Wa anjazalahu, dan beliau anjaza, memenuhi lahu untuknya, in kana indahu, jika hal itu ada di sisi Nabi. Jadi kalau beliau punya, maka beliau akan berikan kepada orang tersebut. Kalau tidak punya, beliau berjanji. Jadi seperti itu. Anjaza itu artinya melaksanakan. Beliau laksanakan, berikan kepada orang itu kalau beliau punya. Kemudian kata Anas, wa uqimatis sholatu, ketika itu iqamah untuk sholat telah ditegakkan, telah dikumandangkan. Wa ja'ahu a'rabiyun, tiba-tiba datanglah kepada Nabi seorang Arab Badui. A'rabi itu Arab dari dusun, dari pedalaman. Fa akhadha bi thawbihi, maka laki-laki Badui itu, Arabi itu kemudian memegang bajunya Nabi. Jadi bajunya Nabi dipegang. Faqala, maka kemudian beliau laki-laki itu mengatakan, inna ma baqiya min hajati yasiratun, sesungguhnya tersisa dari keperluanku itu yasiratun, sesuatu yang sedikit, tidak banyak. Orang ini ingin segera diselesaikan urusannya oleh Nabi. Dan Nabi tidak boleh sholat dulu. Tolong selesaikan urusan saya dulu, sedikit aja, jangan sholat dulu. Fa akhafu ansaha, karena aku takut atau khawatir aku lupa dengan urusan tersebut. Faqama ma'ahu, maka Nabi kemudian berdiri bersamanya. Berdiri bersama laki-laki tersebut, Badui itu, yang minta diselesaikan hajatnya, keperluannya. Hatta faragha, hingga Nabi tuntas atau selesai min hajatihi, dari hajatnya orang tersebut, dari keperluannya orang tersebut. Tsumma aqbala, kemudian beliau datang atau maju, fasalla, lantas beliau sholat. Jadi Nabi SAW menyelesaikan urusan orang itu dulu. Ini termasuk sunnah Nabi SAW yang mungkin ya sekarang ini banyak kaum muslimin tidak paham. Contohnya ini, adzan kemudian dilanjutkan pelajaran, ini boleh. Dulu ketika saya di pesantren As-Sunnah di Makassar, di Sulawesi Selatan, ujung Pandang, Ustadzul Qarnain itu setelah adzan Isya itu masih ngaji lama. Jadi sampai kurang lebih jam 8 lebih. Jadi sholat Isya kadang-kadang itu sampai hampir mendekati jam 9. Boleh, karena sholat Isya itu boleh ditunda. Apalagi kita ada apa? Keperluan kita apa? Menyelesaikan pelajaran lebih dahulu. Karena kalau sudah sholat Isya biasanya buyar, ya nah? Nah, semua mikirnya lain-lain itu sudah. Kalau belum sholat Isya ini kan bertahan itu ya. Coba sholat Isya, pengajian dilanjutkan setelah Isya, buyar itu, separuh sudah tinggal. Iya enggak? Wah, ada urusan gini. Tapi kalau belum sholat Isya, orang akan menunggu di sini. Biasa di Saudi kami begitu, para jemaah. Jadi sholat ditunda, kecuali sholat-sholat yang tidak bisa ditunda, seperti maghrib nggak bisa ditunda ya, tidak bisa ditunda. Ini Rasulullah seperti itu, Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diselesaikan dulu hajatnya orang tersebut. Juga dalam hadis disebutkan, apabila asya sudah tersedia, maka Nabi mendahulukan asya daripada isya. Paham nggak ini? Ya, al asya qabla al isya. Jadi Rasul mendahulukan makan malamnya daripada sholat isyanya. Jadi kalau makan malam sudah disediakan, sebenarnya makan dulu baru sholat isya sebenarnya ini. Ya, ini udah bener ini. Ini termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Kemudian hadis yang berikutnya, at-tis'una yang ke-90, hadis sahihun an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir, semoga Allah taala meridhai beliau. Beliau berkata, qal ma su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an, Nabi belum pernah ditanya, Nabi belum pernah dimintai sesuatu. Faqala, kemudian beliau berkata, la, tidak pernah Nabi itu dimintai sesuatu kemudian mengatakan tidak. Inilah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu bagaimana dahulu di zaman Nabi? Apa setiap Nabi dimintai pasti punya sesuatu yang dimintai itu? Yang dimintai itu? Tidak. Ada 3 kondisi pada zaman. Kalau antum membaca hadis-hadis Nabi, Nabi itu kadang-kadang dimintai sesuatu punya, diberi oleh Nabi. Contoh Sofwan, bukan Sufyan ya, Sofwan, pakai Sofwan. Ini datang kepada Nabi, minta sesuatu, diberi. Sudah kita kaji nih hadisnya, 100 ekor onta. Pulang, dibawa ontanya, digiring. Datang lagi, keenakan pada zaman, dikasih 100 ekor onta. Dan belum ada manusia sampai detik ini sekali sedekah 100 ekor onta. Panjenengan dengan saya mungkin hampir sama. Apabila lewat kotak kemarang, ambil dompet, lihat mana yang paling kecil atau mana yang sedang-sedang uangnya. Jarang 100.000 langsung masukkan, itu sangat jarang orang demikian. Rasul sedekahnya 100 ekor onta. Datang lagi Sofwan ini sebelum masuk Islam, tapi sudah masuk Islam radhiyallahu anhu. Minta lagi, diberi oleh Nabi 100 ekor onta. Datang lagi, minta lagi, diberi 100 ekor onta, genap 300. Ketika genap 300, dia pulang mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, marilah kita masuk Islam. Saya datang dari seorang namanya Muhammad yang tidak takut miskin. Subhanallah. Rasulullah SAW seperti itu akhlaknya beliau. Jadi kalau dimintai punya, diberi. Yang kedua, jika Nabi dimintai tidak ada, tadi hadisnya apa? Maka wa'adahu, beliau menjanjikan, datang lagi besok, lusa, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga disebutkan dalam hadis, kalau Nabi dimintai, Nabi tidak mampu menjanjikan, artinya tidak ada yang bisa dijanjikan dan tidak ada yang bisa diberikan, tidak ada yang bisa dijanjikan, maka beliau memanggil sebagian sahabat. Kemudian beliau mengatakan, ini hadisnya sahih semuanya, isfa'u, bantulah oleh kalian orang ini, tu'jaru, kalian akan diberi apa? Pahala. Jadi Nabi tidak pernah mengatakan tidak. Ini panjenengan bisa praktekkan ini Pak. Orang datang kepada kita minta-minta, punya uang kasih, tidak punya uang besok Pak ya kesini ya. Besok kesini, panjenengan benjing mriki malih mawon nggih. Jam pinten mengki janjian oleh kula. Kalau tidak bisa menjanjikan, jenengan dugi tenggene Pak Beni niku duwite kathah. Gitu lah. Napa tenggene Pak Prapto duwite kathah nggih. Teng Pak Bainana ini duitnya kantongnya tebel misalnya gitu. Nabi begitu. Dan sahabat itu tidak ada yang begini, Nabi kok mintanya kepada saya, tidak pernah. Para sahabat itu senang. Bahkan di zaman ini pun saya ketemu orang-orang begitu Pak. Saya bilang begini, mohon maaf ya, saya WA antum untuk nge-share donasi ini. Oh tidak apa-apa Ustaz, kami dengan istri senang sekali. Ini peluang untuk kami beramal soleh. Masya Allah, ada orang begitu Pak. Tapi sebaliknya ada di seri donasi, yora jawab apa-apa, wes biru tapi gak dikomentari ini. Ini langsung dalam hati saya, wong medit to gitu. Yang paling gak komentar, Ustadz terima kasih Ustadz, mudah-mudahan segera terpenuhi donasinya, kan gitu nah. Loh kita nyebar donasi itu bukan untuk kepentingan pribadi, untuk dakwah Islam, untuk bangun masjid, bangun pesantren, untuk kepentingan dakwah Islam, untuk mendidik kaum muslimin. Mau dikomentari lah Pak, terima kasih, jazakumullah khairan, kan enak kita nyebar. Akhirnya saya malas kalau pada orang gitu, gak dikomentari belas sih, sudah biru dibaca ini. Jangan begitu, akhlak itu perlu pada jemaah. Rasulullah tadi lah, ya tak? Tidak pernah menolak orang, ya enggak? Berarti antum belum mengamalkan tiga-tiganya, ya enggak? Amalkan tiga-tiganya. Kalau tidak mampu, antum share ini kepada nomor ini loh. Ini orang ini sering memberi dana ini. Antum kasih nomornya dia biar di-share ke situ. Begitu. Jangan kita diem saja. Ini berarti tidak ada keinginan untuk berjuang untuk Islam. Jangan sampai demikian. Minimal ya panjenengan kalau dapat share-sharean donasi, Ustadz boleh nggak ini saya share kembali kepada teman-teman saya, keluarga saya di WA keluarga, di WA-nya teman-teman saya SMA, alumni ini perguruan tinggi ini, boleh nggak? Dengan senang hati saya bilang gitu. Ini namanya orang ingin berbuat baik. Rasulullah seperti ini. Ya rungokno rek, gambar rungokne piye ini. Dengarkan, diamalkan ini para jemaah ya. Diamalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Panjenengan ya para jemaah. Nge-share saja. Kemudian ada yang bantu. Kemudian masjid ini digunakan untuk taklim,
dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah, Masya Allah. Kita meninggal dapat pahala jariah, walaupun bukan kita sendiri yang membantu dengan uang, hanya sekedar nge-share. Loh, orang sekarang loh nge-share kok tidak mau. Tapi yang lucu, yang di-share ini hal-hal yang tidak baik. Hoax di-share, menjelek-jelekan pemimpin di-share, menyebutkan aib pemimpin di-share, demonstrasi di-share. Tapi hal-hal yang baik tidak pernah apa? Di-share. Antum share ikhwan, berjamaah. Itu PSBB itu apa? Oh, PSBB apa itu? PSB, peramaian santri baru, antum share. Pondok sunnah antum share semuanya. Kemudian donasi-donasi yang ada di pesantren itu antum share. Jangan mengatakan sebentar-sebentar donasi, jangan mengatakan begitu. Share saja. Siapa tahu ada yang mau menyumbang, kita tidak tahu, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya berterima kasih kula matur nuwun dumateng takmir Masjid Al Munawwarah Nganjuk ingkang sampun paring dumateng kula panjenengan wekdal lan panggenan kangge kula panjenengan ngangsu kawula melajari nyinaoni perkawis agami. Dan kula inggih matur nuwun dumateng sedaya hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, bapak lan ibu ingkang sampun kersa rawuh karaya-raya senaosa Jawa tetap ngrawuhi pengaosan. Mugi-mugi amal kebajikan kula panjenengan menika dipun catet kalian malaikat-malaikat-pun Allah, dan mugi-mugi mangke nalika kula panjenengan sowan dumateng ngarsanipun Allah, amal-amal kala wau ndadosake pemberat ngabotake timbangan amal kebajikan kula panjenengan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dan kula nyuwun ngapunten menawi wonten kelepatan kula anggen kula matur lan ngaos wonten kesempatan dalu menika, mugi-mugi sedaya kesalahan lan kaawunan kula panjenengan dipun sepunten kalian Allah Subhanahu wa taala. Kirang langkungipun nyuwun ngapunten. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, nasrun minallah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.